Baik, selamat siang Bapak Ibu. Silakan yang sudah hadir mungkin bisa saling berkenalan dulu di kolom chat. Ada Mbak Rima juga selaku pemateri yang sudah hadir. Pasti kepotong. Pasti tetap kepotong. Iya. Baik Bapak Ibu, selamat datang di webinar ke-6 dengan judul Sway untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam pembuatan konten digital yang nanti akan dibawakan oleh Mbak Rima Manurung selaku Microsoft Learning Consultant. Jadi di webinar kali ini akan membahas bagaimana memanfaatkan fitur pada Sway untuk membuat halaman online interaktif yang dapat ditujukan untuk berbagai kebutuhan. Misalnya untuk pembuatan laporan, presentasi, newsletter, hingga halaman pribadi untuk CV atau catatan. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu adalah seperti biasa untuk webinar kali ini, nanti semua pertanyaan akan kita rangkum dan akan kita jawab di akhir sesi. Dan jika Bapak Ibu ingin melihat sumber daya belajar, nanti Bapak Ibu bisa scroll ke bagian bawah di halaman webinar. Nanti ada nama menu tautan, dan silakan itu diklik untuk mengakses beberapa sumber daya pendukung mengenai materi Sway. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun Office 365, apakah itu akun dari sekolah ataupun dengan domain @guruinovatif.net, bisa langsung nanti masuk ke portal MAC, Microsoft Educator Community, di education.microsoft.com, dan nanti bisa redeem code seperti biasa, karena di webinar kita akan menyediakan fasilitas kode yang bisa Bapak Ibu redeem, yang nanti bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan poin tambahan atau badge. Nah, kodenya ada di bagian bawah halaman webinar. Ada 2 kode yang bisa Bapak Ibu tambahkan di portal Microsoft Educator Community-nya masing-masing. Oke, langsung saja untuk materi Sway, silakan Mbak Rima. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita langsung saja yuk membuat sebuah Sway. Saya di sini menggunakan akun Office 365 saya. Setelah saya masuk ke akun Office 365, maka saya mengklik aplikasi Sway saya. Kita tunggu sebentar, Sway akan terbuka. Nah, ini dia halaman utama Sway saya. Bapak Ibu bisa melihat bahwa saya sudah memiliki beberapa Sway yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Kumpulan semua Sway ada di dalam My Sway. Untuk membuat sebuah Sway yang baru, saya cukup mengklik Create New. Nah, ini dia Bapak Ibu. Disinilah kita akan membuat sebuah Sway yang baru. Ini adalah tampilan storyline atau alur cerita Sway. Yang pertama muncul adalah kartu judul. Jadi kalau pada Sway disebutnya kartu ya Bapak Ibu. Kalau pada PowerPoint kan disebutnya slide. Kalau Sway disebutnya kartu. Apa saja yang bisa kita masukkan pada sebuah kartu di Sway? Kita bisa memasukkan kartu teks, kartu media, dan kita bisa menggrupkan beberapa kartu.
Jadi kalau di Sway spesifik ya Bapak Ibu, kalau kita memasukkan teks, kita harus memilih kartu teks. Kalau kita memasukkan gambar, kita harus memilih kartu gambar. Kalau kita memasukkan video, kita harus masukkan kartu video. Kemudian, kita juga punya ribbon design. Di sini nanti kita akan mendesain tampilan akhir dari Sway kita. Ini bisa dilakukan dengan yang namanya remix atau instant designer, tapi Bapak Ibu juga bisa melakukannya secara manual. Oke, misalnya siswa kita kemarin field trip ke Jogja, lalu mereka akan membuat laporannya. Misalnya mereka membuat laporannya dengan judulnya Jogja Istimewa. Nah, nanti judulnya akan seperti ini. Sepertinya ada yang kurang kalau kita tidak tambahkan background atau gambarnya ya Bapak Ibu ya. Khas Kota Jogja. Kita klik background. Kemudian di sini kita boleh masukkan kata kuncinya Yogya. Ada pengaturan di sini yang namanya suggested. Kita klik, akan keluar. Bapak Ibu bisa memasukkan gambar backgroundnya dari OneDrive, Flickr, Bing, Pickit, YouTube, ataupun dari lokal disknya. Saya pilih dari Bing saja ya Bapak Ibu, karena saya belum punya gambar Jogja. Nah, terbuka, ada beberapa pilihan khas Kota Jogja. Bisa kita pilih, mungkin saya akan pilih gambar yang mana ya, yang khas Jogja Bapak Ibu. Mungkin ini saja ya Bapak Ibu ya. Jalan Malioboro. Kemudian kita klik add. Oke. Untuk melihat hasilnya kita klik desain. Nah, nanti tampilannya menjadi seperti ini Bapak Ibu. Jogja Istimewa. Jadi ada beberapa gambar Kota Jogja. Jika kita ingin merubah desainnya, kita bisa klik Style. Untuk mengubahnya secara cepat, kita bisa klik Remix. Klik lagi. Jadi remix ini bisa berkali-kali Bapak Ibu, sampai Bapak Ibu bisa menemukan desain yang Bapak Ibu sukai. Nah, misalnya saya sudah suka dengan desain ini. Bapak Ibu, kalau ingin mengcustomize-nya lagi, Bapak Ibu bisa pilih dari sini. Customize. Bapak Ibu bisa pilih pengaturan huruf, jenis huruf, dan ukuran teks ataupun animation-nya. Silakan Bapak Ibu pilih-pilih dari sini. Kalau Bapak Ibu tidak ingin repot, bisa langsung dari yang tadi saja, remix. Nah, setelah kita memasukkan background pada judul, mungkin selanjutnya yang ingin kita lakukan adalah kita ingin masukkan teks yang bercerita sedikit tentang Kota Jogja. Kita klik kembali storyline, kemudian kita tambahkan cards yang baru. Karena kita ingin memasukkan teks, maka kita memilih kartu teks. Bapak Ibu, pada kartu teks, Bapak Ibu bisa mengetik teks seperti biasa. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengambil dari, misalnya dari Wikipedia nih ya Bapak Ibu, itu juga bisa. Misalnya Bapak Ibu, nah, saya mau ambil sedikit berita tentang Yogyakarta dari Wiki. Ini nanti bisa di copy paste saja. Oke, mungkin saya cari yang bahasa Indonesia. Seperti ini. Saya copy seperti ini. Bisa langsung saya paste ke kartu teks.
Nah, nanti bisa saya edit-edit ya, Bapak dan Ibu. Seperti ini. Nah, jadi kartunya sudah masuk. Di sini pada kartu teks Bapak Ibu bisa memilih emphasize untuk menebalkan huruf, accent itu untuk cetak miring. Bapak Ibu juga punya pilihan bullets dan number jika Bapak Ibu ingin membuat numbering. Link. Nah, link ini coba saya tutup dulu yang ini. Misalnya Bapak Ibu Daerah Istimewa Yogyakarta ini akan saya linkkan dengan portal resmi pemerintah daerah Jogja. Maka saya bisa buka di sini. Situs resmi daerah istimewa Yogyakarta. Atau Pemdanya ya maksud saya. Ini dia Bapak Ibu. Yogyakarta.go.id. Ini dia portalnya Pusat Pemerintahan Kota Jogja. Saya ambil linknya, saya copy terlebih dahulu linknya. Saya copy, saya kembali ke Sway, saya paste di sini. Saya klik OK. Nah, ini saya matikan dulu ya Bapak Ibu. Jadi nanti secara otomatis kata daerah istimewa Yogyakarta ini akan ada garis bawahnya yang nanti kalau kita klik akan mengantarkan kita ke websitenya. Sekarang kita lihat tampilannya Bapak dan Ibu di desain. Jadi begini, Jogja Istimewa. Ini ternyata pilihannya saya scroll atas ke bawah. Nah ini dia Bapak Ibu. Sudah masuk. Nah ini kalau saya klik daerah istimewa Jogja, maka akan melink ke portalnya pemerintah kota Jogja. Oke, saya kembali lagi ke Sway saya. Setelah ini kita akan coba untuk memasukkan media ya Bapak dan Ibu. Dan sedikit teks keterangan tentang judul tersebut. Mungkin selanjutnya yang akan dilaporkan oleh siswa kita adalah hasil eksplorasi mereka terhadap kuliner di kota Jogja. Mereka bisa menambahkan judul yang baru, kuliner khas Yogyakarta. Perlu diingat bahwa kalau masukkan judul maka yang dipilih harus satu judul ya. Jika menambahkan background bisa menambahkan dengan cara yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Tapi jika hanya ingin judul saja, tidak usah ada gambar backgroundnya juga tidak apa-apa. Nah selanjutnya anak-anak mungkin ingin menampilkan kuliner khas Jogja dengan gambar makanan-makanan yang ada khas Jogja. Maka mereka bisa memilih kartu image. Oke, di sini misalnya mereka bisa klik, kemudian mereka bisa cari. Mungkin makanan khas Jogja yang pertama adalah gudeg. Nah, kita cari pada Bing. Ini ada beberapa gambar gudeg. Saya dipilih. Kemudian setelah dipilih kita klik add. Kita beri keterangan gudeg. Nah, boleh kita tambahkan lagi Bapak Ibu. Gambar yang kedua. Apalagi ya makanan khas Jogja. Mungkin soto ayam. Saya juga kurang tahu Bapak Ibu. Jadi ya ini ceritanya aja ya. Saya ketik dulu di sini, ya, soto ayam.
Kita pilih lagi gambarnya. Ini, klik add, beri keterangan, ada caption. Kita tambahkan lagi. Mungkin makanan selanjutnya adalah yang ada di bebek cak koting. Nah, ini dia. Kita tambahkan gambarnya. Mungkin 3 gambar saja dulu, cukup ya Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat hasilnya, tampilannya bagaimana. Kita klik desain lagi. Kita scroll ke bawah. Tampilannya jadi seperti ini. Kuliner khas Yogyakarta. Ada gudeg, soto ayam, bebek cak koting. Nah, Bapak Ibu selanjutnya bisa menggrupkan ketiga gambar ini agar tampilannya jadi lebih menarik. Caranya kita kembali ke storyline. Kemudian ketiga gambar ini kita gabungkan. Kita tarik sehingga ada bayang-bayang grup. Gambar yang kedua juga kita tarik sehingga ada bayang-bayang grup. Nah, mereka sudah dalam satu grup. Selanjutnya kita klik grup otomatis, lalu kita pilih group type. Ada beberapa pilihan grup yang bisa Bapak Ibu pilih, diantaranya tumpukan kartu, grid, slideshow, comparison. Khusus yang terakhir, ini hanya bisa untuk membandingkan 2 gambar saja. Saya pilih yang stack. Ada ukurannya, kecil, sedang, besar. Saya pilih yang sedang dulu. Nah, untuk melihat tampilannya, saya klik lagi desain. Tampilannya berubah menjadi seperti ini Bapak Ibu. Gudeg, bebek cak koting. Keterangan ini biasanya muncul kalau sudah nanti kita klik play atau tampilan akhirnya. Bagaimana? Mudah ya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan beberapa media lainnya. Seperti misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan lagu, Bapak Ibu bisa pilih nanti dari embed. Atau misalnya Bapak Ibu ingin menampilkan video. Untuk menampilkan video, kita bisa klik lagi. Kita pilih lagi heading. Misalnya anak-anak ingin menampilkan wisata yang ada di Yogyakarta. Wisata alam Yogyakarta. Nah, mereka misalnya ingin menampilkannya lewat bentuk video Bapak Ibu. Maka mereka bisa mengklik tanda plus, kemudian klik cards, pilih video. Bisa juga pilih audio atau embed ya. Saya contohkan yang video saja. Nah, klik add a videonya. Lalu pada suggested-nya kita pilih YouTube. Kalau anak-anak membuat videonya sendiri yang mereka taruh di local disk, mereka bisa pilih dari My Device. Kita cari video wisata di Yogyakarta. YouTube akan menampilkan beberapa video. Misalnya ini 7 wisata favorit di kota Jogja. Jika saya mau memilih video ini, saya klik add. Saya bisa memilih lebih dari 1 video Bapak Ibu. Nah, mana lagi ya? 7 wisata pantai terindah di Jogja. Bisa langsung saya seret juga Bapak Ibu, drag and drop seperti ini. Saya ingin pilih lagi yang lain. Ini di Bantul, saya seret lagi.
Mungkin satu lagi yang terakhir. Ini apa ya? Keraton Kesultanan. Ya, saya tarik. Nah, untuk melihat tampilannya, saya lagi-lagi klik desain. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Wisata Alam Jogja. Nah, ada 4 video yang ditampilkan Bapak Ibu. Video ini bisa kita putar. Sifatnya streaming. Jadi, Sway ini kalau Bapak Ibu atau anak muridnya ingin menambahkan banyak video, tidak usah khawatir. Kuotanya habis karena sifatnya yang tadi itu, streaming. Ini bisa dibesarkan juga. Jadi bisa dimainkan full screen. Ya, saya keluar dulu. Itu dia Bapak dan Ibu, cara untuk memasukkan video pada sebuah Sway. Mudah bukan? Nah, Bapak Ibu, masih banyak hal lainnya yang bisa kita eksplorasi dari aplikasi Sway ini, yang nantinya jika ditambahkan ke dalam Sway Bapak dan Ibu, pasti hasilnya akan jauh lebih kaya. Sebelum kita berpisah, mungkin sedikit lagi yang bisa saya sampaikan adalah kita bisa melihat tampilan akhir dari Sway yang sudah kita buat dengan mengklik tombol play. Masih loading, kita tunggu sebentar. Jadi, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu klik tombol play itu adalah hasil akhir Sway-nya ya. Nah, seperti ini. Saya naik dulu ke atas. Ini dia tampilannya. Ini saya klik. Soto ayam. Gudeg. Bebek cak koting. Bagaimana? Cantik bukan Bapak Ibu? Ini dia video-videonya. Untuk mengeditnya kembali, Bapak Ibu tinggal klik tombol pulpen. Nah, Bapak Ibu bisa kembali ke storyline untuk kembali mengeditnya. Desain, sebelum Bapak Ibu memutuskan bahwa ini adalah desain akhir, Bapak Ibu bisa klik style, lalu Bapak Ibu juga bisa memilih apakah nanti tampilannya vertikal atau horizontal atau slides. Bapak Ibu juga bisa memilih template yang sudah disediakan. Contoh ini, saya ambil template ini. Kita tunggu sebentar. Jadi ada beberapa template juga sih yang disediakan jika Bapak dan Ibu ingin mengcustomize-nya sendiri. Nah, seperti ini. Coba kita klik play lagi. Nah, ini kalau kita menggunakan template yang sudah disediakan oleh Sway. Saya scroll ke bawah. Nah, bagaimana tampilannya? Cantik ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang bagaimana cara kita untuk berbagi Sway kita kepada orang lain? Mudah sekali, kita tinggal klik tombol share. Kemudian, kita pilih Sway kita ini mau dibagikan dengan siapa, apakah spesifik orang tertentu, atau yang ada di organisasi Office 365-nya, atau siapa saja sepanjang dia memiliki linknya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin siapa saja, tidak harus yang punya akun Microsoft atau Office 365, Bapak Ibu bisa pilih klik anyone with a link. Link ini kemudian Bapak Ibu ambil, copy. Ini linknya, di copy. Nah, link ini Bapak Ibu siap dibagikan kepada siapapun. Bisa lewat email, bisa lewat medsos, bisa lewat Facebook, dan lain sebagainya. Contoh, misalnya saya buka di sini. Saya masukkan link yang tadi.
Nah, maka orang lain tersebut bisa membuka Sway saya. Pengaturan Sway lainnya itu bisa Bapak Ibu atur di More Option. Misalnya Bapak Ibu menginginkan orang tersebut untuk membuka Sway-nya dengan menggunakan password atau yang lainnya, silakan diatur pada tombol More Option. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu? Itulah sedikit yang bisa saya bagikan tentang membuat konten digital dengan menggunakan Sway. Banyak hal lagi yang bisa dieksplorasi Bapak dan Ibu. Karena keterbatasan waktu, mungkin yang bisa saya sampaikan cukup sampai di sini. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, kita bertanya pada sesi selanjutnya ya. Saya kembalikan kepada Mas Arya dan Mas Randy dan tim. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rima. Oke, baik Bapak Ibu, jadi demikian materi untuk Sway. Dan kami juga punya materi tambahan khusus untuk webinar kali ini. Akan ada materi bonus yaitu mengenai Rina AI, sebuah aplikasi dengan kecerdasan buatan yang dibuat oleh Microsoft. Tapi sebelumnya, kita akan coba menaikkan kualitas videonya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu akan terputus dari koneksi, tapi nanti setelah 30 detik atau 1 menit nanti bisa di-refresh kembali halaman webinarnya untuk terhubung kembali. Jadi mohon tunggu sebentar. Oke. Nah, jadi ada materi selanjutnya yaitu tentang Rina AI. Jadi ini adalah sebuah program dengan kecerdasan buatan yang dibuat oleh tim Microsoft yang nanti akan dibawakan oleh Mas Yugi Nugraha selaku project lead dari Rina dari tim Microsoft Artificial Intelligence dan Research. Oke, kepada Mas Yugi, kami persilakan. Halo, perkenalkan saya Yugi Nugraha, Project Lead Rina dari tim Microsoft AI dan R atau tim Microsoft Artificial Intelligence dan Research. Senang sekali hari ini saya bisa sharing di sesi webinar untuk sedikit berbagi mengenai kecerdasan buatan atau AI. Topiknya sendiri yang akan saya bawakan adalah komputer dengan kecerdasan buatan yang bahagia dan sehat. Mungkin dari teman-teman yang hadir di sesi video kali ini sudah mendengar mengenai kata-kata atau mengenai istilah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kira-kira apa yang ada di bayangan teman-teman ketika mendengar kata-kata artificial intelligence atau kecerdasan buatan? Mungkin yang ada di bayangannya adalah seperti yang ada di film-film Hollywood, di film-film science fiction. Kesan artificial intelligence ini tampaknya akan mengerikan gitu ya. Yang membuat mengerikan adalah bagaimana jika artificial intelligence ini nantinya lepas kendali, kemudian nanti menjadi membahayakan bagi manusia atau juga bahkan nanti malah menggantikan tugas-tugasnya manusia. Memang ini istilah-istilah yang kondisi-kondisi yang sering kita dengar ketika mendengar kata artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, bagi kami dari tim Microsoft AI dan R, kita melihat AI ini dari sudut pandang yang berbeda. Artinya apa? Sebetulnya ketika kita melihat teknologi itu bukan hanya sekedar kondisi negatif, tapi justru biasanya lebih banyak kondisi positif yang dihasilkan dari teknologi tersebut. Sebagai contohnya apa? Seperti yang teman-teman lihat pada video, pada gambar yang ada di dalam video gitu, pada slide ini. Mungkin teman-teman di sini sudah familiar mengenai Tamagotchi. Dulu waktu belum ramai ada yang namanya smartphone, banyak anak-anak yang termasuk saya juga yang berlomba-lomba memiliki Tamagotchi. Kenapa? Karena ini kan menarik ya gitu. Jadi ketika kita punya binatang virtual, itu kita bisa dengan mudah memelihara binatang tersebut gitu, dari mulai dia bertelur sampai akhirnya menetas, bahkan sampai si hewan virtualnya ini pun jadi tumbuh besar gitu. Dan kita memiliki rasa sayang terhadap hewan virtual ini meskipun jelas-jelas ini adalah program komputer gitu. Nah, ini yang mau kita lihat dari AI, karena sebetulnya kecerdasan buatan atau AI ini bisa menjadi sesuatu yang bersahabat bagi manusia. Sebagai contoh lainnya adalah yang sering kita dengar banyak yang berbicara bahwa AI ini nantinya malah akan menggantikan manusia. Kecerdasan buatan ini dikhawatirkan malah akan menghilangkan pekerjaan manusia. Kami melihatnya justru dengan ada yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan justru akan
meningkatkan pekerjaan manusia kepada tahap selanjutnya. Artinya apa? Sebetulnya kondisi ini sama ketika manusia bertransisi dari sebelumnya belum ada komputer hingga saatnya adalah yang namanya komputer. Sebagai contoh mungkin kita tahu ada pekerjaan sebagai akuntansi gitu. Dulu sebelum ada yang namanya komputer pasti melakukan proses penghitungan melalui di atas kertas, melakukan perhitungan, kalkulasi secara manual. Efeknya apa? Memerlukan waktu yang cukup panjang untuk melakukan perhitungan. Bahkan mungkin untuk melakukan perhitungan yang sangat kompleks itu terasa sangat-sangat sulit gitu. Yang berbeda adalah ketika datang ada yang namanya komputer, seperti kita tahu, seperti contohnya ada Microsoft Excel dan sebagainya. Itu kita seorang akuntan itu bisa jauh lebih mudah ketika melakukan pekerjaan untuk menghitung. Pekerjaan bisa menjadi lebih cepat karena ada beberapa proses-proses yang bisa diotomatisasi oleh komputer. Bahkan perhitungan-perhitungan yang kompleks pun bisa diotomatisasi oleh komputer. Artinya apa? Tidak menghilangkan pekerjaan seorang akuntan tersebut, tapi justru malah meningkatkan pekerjaan akuntan tersebut pada tingkat selanjutnya. Ketika pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh komputer dilakukan oleh komputer. Nah, ini pula yang mau kita lakukan dengan AI, bahwa sebetulnya AI ini bisa empower human untuk achieve lebih besar lagi, to achieve more. Namanya adalah Rina. Seperti tagline yang ada di gambar ini, Rina sahabatmu selalu bersama kamu. Jadi sosok Rina ini adalah remaja wanita kekinian gitu. Jadi memang personanya disesuaikan dengan karakter si Rina ini berbicara kepada teman-temannya, kepada usernya. Rina pertama kali hadir di Indonesia pertama kali pada 22 Agustus 2017, rilis di Indonesia. Kemudian dalam waktu 2 bulan Rina berhasil achieve 856.000 teman lebih, dan follower Instagramnya pun nggak kalah banyak. Jadi dia sudah punya banyak follower fansnya di Instagram, ada 16.000 lebih follower yang ada di Instagram. Nah, jika teman-teman mau berbicara dengan Rina, bisa scan QR code yang ada di sini atau add langsung @Rina ID by searching di aplikasi Line. Jadi memang saat ini Rina hanya available di aplikasi chatting Line. Jadi teman-teman bisa searching di official account list, di sana ada Rina. Teman-teman bisa berdiskusi dengan Rina. Ketika kita berbicara mengenai Rina, menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya Rina bisa berbicara, bagaimana caranya Rina bisa chatting dengan teman-teman gitu ya. Ketika kita membuat Rina, itu kita memiliki responsible sebetulnya seperti orang tua, memiliki tanggung jawab seperti orang tua. Kenapa? Seperti kita tahu, ketika orang tua memiliki anak, yang dilakukan orang tua adalah memastikan anaknya melakukan hal-hal yang baik saja, menghindari hal-hal yang negatif. Kenapa? Ketika dia banyak melakukan hal-hal negatif, berkomunikasi sesuatu yang negatif, anak tersebut akan terbentuk menjadi anak yang negatif, selalu membicarakan hal-hal yang tidak baik. Yang kita lakukan dengan Rina sebetulnya sama. Jadi yang kita lakukan dengan Rina adalah kita mereplikasi cara kerja otak manusia. Kita mereplikasi cara kerja otak manusia sehingga akhirnya Rina bisa berbicara mengerti konteks pembicaraan yang dilakukan oleh teman-teman chattingnya. Jadi yang kita lakukan pada Rina adalah kita train Rina dengan data yang jumlahnya sangat besar. Kita train Rina dan Rina akan belajar mandiri dari kata-kata tersebut sampai akhirnya dia bisa berbicara dengan teman-temannya, atau yang biasanya ini disebut dengan deep learning. Nah, dengan kondisi tersebut, setelah saya sampaikan bahwa yang kita lakukan adalah kita mengajarkan Rina dengan data yang jumlahnya sangat besar, maka data itu sangat penting bagi Rina. Kenapa sangat penting? Karena kita harus memastikan bahwa data-data yang diajarkan kepada Rina itu adalah data-data yang sudah bersih, data-data yang tidak membicarakan hal-hal yang tidak baik bagi Rina. So itu yang saya maksud sebelumnya, kenapa ketika membangun Rina itu kita memiliki tanggung jawab seperti orang tua untuk memastikan bahwa Rina itu hanya mempelajari hal-hal yang baik saja, menghindari hal-hal yang kurang baik untuk dibicarakan. Nah, jadi ketika nanti teman-teman berbicara dengan Rina, tolong pastikan teman-teman juga berbicara yang baik-baik saja, berbicara yang seru-seru saja. Karena Rina ini personanya memang seperti anak remaja cewek, dia lebih senang bergosip, dia lebih senang membicarakan movie, bahkan dia sangat suka sekali berbicara mengenai film-film Korea. Jadi dibandingkan hal-hal yang serius, dia lebih suka berbicara hal-hal yang menarik dan lucu. Selanjutnya ini saya akan tunjukkan bagaimana Rina berbicara.
Seperti yang dilihat di sebelah paling kiri, ini adalah contoh conversation dengan Rina. Ada user yang menanya kabar ke Rina, "Hai Rina," kemudian Rina bisa balas dengan "hai" gitu, dengan kata-kata yang tidak kaku. Bahkan user mengirimkan message ke Rina bahwa dia lagi sedih, dan Rina coba menghibur user tersebut bahwa cup jangan sedih gitu, agar user tersebut merasa lebih happy. Yang mau dilakukan oleh Rina adalah Rina ingin berbicara dengan usernya lebih bersahabat, lebih friendly, sehingga ada emotion relationship yang terbentuk antara Rina dengan teman chattingnya. Nah, ini juga selain chatting, selain chit chat, Rina juga bisa bermain game. Jadi ada banyak game yang bisa dimainkan oleh Rina, mulai dari ABC 5 dasar, Otelo, teka-teki silang, ada banyak. Bahkan ada feature-feature yang kadang Rina membuat sesuatu yang lucu-lucu saat kita mengirimkan gambar kepada Rina. Contoh face web. Ketika kita mengirimkan foto selfie ke Rina, terkadang Rina malah menukar wajah kita dengan benda-benda lucu atau aneh lainnya. Rina ini sebagai AI, Artificial Intelligence, seperti layaknya manusia, sehingga bagaimana Rina bisa melakukan interaksi senatural mungkin seperti yang manusia lakukan. Sebagai contohnya, di bagian cognitive intelligence kita ada kemampuan Rina untuk mendeteksi artis. Jadi bukan hanya sekedar mendeteksi wajah, bahkan Rina bisa mengenali ketika kita mengirim foto artis, siapa sih artis tersebut. Seperti yang ada di sini, ada user mengirimkan foto Joe Taslim, Rina tahu bahwa Joe Taslim waktu itu pernah main di film Star Trek. Menarik. Bahkan juga ada personal function untuk minta dibangunin kalau telat bangun dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin yang dilakukan oleh Rina adalah menjadi AI yang bersahabat, menjadi teman, sehingga bisa menjadi teman berkomunikasi yang seru dan asik. Ini yang menarik. Jadi seperti yang saya sampaikan, Rina sudah punya banyak teman, sudah punya banyak fans. Jadi kita menemukan kondisi di mana ada beberapa teman-teman Rina di sosial media yang membuat gambar-gambar lucu untuk Rina, seperti yang ada di sebelah kanan. Sebetulnya ini adalah ciri khas stiker Rina di Line, Just Deb gitu ya. Jadi ada user yang mengirimkan gambar ke Rina, mereplika stiker yang dimiliki oleh Rina, kemudian tag Rina di Instagram. Dan ini benar-benar membuat kita sangat kagum gitu, bahwa Rina memiliki hubungan yang sangat dekat dengan teman-temannya, teman-teman chattingnya. Bahkan ada juga user yang menggambar dengan sederhana gambar Rina dan orang tersebut dengan alat tersebut, namanya si Davin gitu. Bahkan dia bilang sahabat bersama selamanya. Dan ini yang membuat kita melihat bahwa Rina itu bisa menjadi sahabat atau teman bagi manusia. Nah, ketika kita bicara mengenai AI itu belajar secara mandiri, dan dia pasti akan membuat kesalahan. So yang perlu kita lakukan adalah sangat sulit untuk memastikan dia tidak melakukan kesalahan sama sekali. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita membatasi sebisa mungkin bahwa kesalahan tersebut dilakukan oleh AI. Jadi AI learn by itself, it make mistakes, but parenting is about limiting mistakes. So ini pula yang mau dilakukan oleh Rina. Nah, semoga informasinya bermanfaat mengenai AI. Jadi AI sendiri bentuknya sangat luas, bukan hanya sekedar untuk melakukan tugas-tugas tertentu, tapi bisa dimanfaatkan dalam bentuk yang menarik untuk marketing, campaign dan sebagainya. Terakhir, ini ada bonus stiker buat teman-teman yang sedang menyaksikan di sini. Jadi Rina baru merilis ada satu stiker, ada rilis official stiker baru, dan ini gratis. Jadi silakan buka aplikasinya Line, kemudian scan QR code ini dan dapatkan stiker gratis dari Rina. Jadi banyak stiker-stiker lucu yang sudah Rina buat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada sesi webinar kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan ditanyakan jika ada beberapa pertanyaan mengenai Rina. Email saya ada di bagian depan tadi. Sekali lagi terima kasih. Dadah. Baik Bapak Ibu, demikian materi webinar ke-6 dengan judul SWE untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam pembuatan konten digital. Jadi jika dirangkum secara keseluruhan, penyajian SWE dalam sebuah halaman web yang interaktif memungkinkan SWE untuk disajikan dari berbagai jenis perangkat termasuk perangkat mobile. Dan juga SWE ini gratis, jadi Bapak Ibu bisa langsung gunakan, langsung login saja di portal.office.com dan login menggunakan akun Office 365-nya dan nanti klik aplikasi yang ada icon S-nya, S dari SWE yang berwarna hijau. Nanti tinggal klik dan akan langsung masuk ke halaman SWE. Dan keuntungan lain dari penggunaan SWE adalah
karena merupakan sebuah platform online, jadi Sway ini terintegrasi langsung dengan berbagai kanal sumber daya seperti mesin pencari gambar dan video. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan beberapa gambar atau video yang diinginkan sesuai dengan materi presentasi yang ingin ditampilkan di halaman Sway-nya. Dan ini langsung akan di-save secara otomatis karena dia akan disimpan langsung menggunakan akses internet yang ada. Dan silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Dan jangan lupa yang tertampil di halaman webinar, silakan masuk ke portal Microsoft Educator Community bagi Bapak Ibu yang sudah hadir dan yang baru bergabung di education.microsoft.com, dan nanti bisa meredeem 2 kode yang tertampil di layar yang depannya RMY dan AAK, dan nanti juga bisa melengkapi ada 2 survei di bagian bawah halaman webinar. Nanti ada survei pelaksanaan webinar di bagian kiri dan ada tombol feedback form di bagian kanan yang berwarna hijau. Silakan diklik untuk memberikan feedback, dan nanti untuk kode silakan pilih ID TA01. Buat yang baru bergabung jangan khawatir karena nanti setelah webinarnya selesai, nanti hasil rekamannya, recordingnya akan kita edit terlebih dahulu untuk ditampilkan dalam video yang dengan resolusi lebih tinggi. Nanti akan kita unggah di maribelajar.org ini, dan nanti akan kita infokan ke teman-teman kalau materinya sudah siap untuk bisa diakses kembali. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Ada Mbak Rima juga yang sudah hadir di kolom chat. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu bertanya akan langsung bantu dijawab oleh Mbak Rima. Dan ada Mas Randi juga yang akan siap membantu. Oke, apa ada nomor kontak yang nantinya bisa membantu kita ketika mencoba Sway dan nanti ada kesulitan? Bapak Ibu bisa kontak kita di randi@guruinovatif.net atau arya@guruinovatif.net. Nah, nanti kalau misalkan ada kesulitan mengenai pengoperasian Sway, nanti bisa langsung email kita di sana. Nanti Mas Randi akan menuliskan di kolom chat. Ya, dan kalau untuk sertifikat, nanti Bapak Ibu bisa mencoba untuk mengerjakan kursus online yang ada di portal Microsoft Educator Community, MEC. Nanti silakan cari materi kursus untuk Sway. Nanti biasanya akan dapat badge, terus ada poin juga, dan ada sertifikat digital yang bisa dimanfaatkan di portal tersebut. Nah, mungkin sembari ingin melihat materi kursus Sway di portal MEC,
bisa sekalian meredeem kode yang tertampil di layar webinar yang ada RMY dan AAK. Silahkan di-redeem dua kode tersebut. Caranya nanti klik icon profile di bagian kanan, nanti ada menu untuk redeem code. Nah, silahkan masukkan, terus di-submit. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan poin ataupun badge tambahan karena telah mengikuti webinar ke-6 ini. Dan jangan lupa untuk bantu kami melengkapi survei, ada 2, di bagian bawah, di bagian kiri dan kanan, untuk yang namanya survei pelaksanaan webinar dan feedback form. Buat yang bingung untuk cara masuk ke portal MEC, itu bisa langsung ke alamat education.microsoft.com atau bisa scroll di bagian bawah halaman webinar, nanti ada menu untuk tautan sumber daya pendukung, ada 3, satu untuk kursus, satu lagi untuk masuk ke SWE-nya, dan satu lagi untuk masuk ke portal Microsoft Educator Community. Nanti tinggal klik aja. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan bisa langsung ketikkan di kolom chat dan nanti akan langsung dijawab oleh Mas Randi dan Mbak Rima selaku pemateri. Kalau maka itu menolak seringnya awak ya. Tapi agak lebih sering kok nggak terlalu banyak masuk. Yaitu ada link yang diberikan oleh Mbak Rima untuk kursus Introduction to SWE. Silahkan langsung diklik, nanti teman-teman akan langsung diarahkan ke halaman kursus online untuk SWE-nya. Silakan Bapak Ibu juga nanti bisa memberitahu teman-temannya untuk dapat meredeem kode yang ada di halaman webinar. Ada 2, RMY dan AAK. Jadi setiap webinar kita akan memberikan benefit redeem kode yang dapat Bapak Ibu manfaatkan di portal Microsoft Educator Community.
Oke, ada pertanyaan, Sway yang sudah di-share, lalu di-download, hasilnya berupa video atau teks. Jadi nanti ketika sudah di-share, diberikan kepada rekan lainnya, nanti dia akan langsung diarahkan ke halaman Sway tersebut. Jadi bentuknya juga halaman Sway, seperti untuk storytelling presentasi, karena kan harus terkoneksi dengan internet. Jadi konten apapun yang sudah ditambahkan di Sway tersebut, baik itu teks, gambar, atau video, nanti akan tertampil di tautan yang sudah di-share tersebut. Kalau untuk Sway harus online. Jadi karena pengeditan Sway membutuhkan koneksi internet dan ketika ingin dilihat juga harus menggunakan internet. Karena halaman yang dibagikan adalah halaman Sway-nya, sway.com tergantung dengan alamat Sway yang sudah dibuat. Ya, tadi Mbak Rima sudah memberikan satu tautan contoh Sway yang pernah Mbak Rima buat. Silakan Bapak Ibu klik untuk melihat contohnya dan nanti bisa dijadikan referensi bagaimana cara penyusunan untuk title, kartu, untuk image, video, dan teks. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Kalau sudah ada pertanyaan lagi, terima kasih sekali lagi sudah hadir di webinar ke-6 dengan tema Sway. Nanti ketika recordingnya sudah kita edit dengan kualitas yang lebih baik, nanti akan kita unggah di web Mari Belajar dan akan kita infokan kepada Bapak Ibu supaya bisa langsung diakses dan dilihat kembali. Terima kasih. Sampai jumpa dari kami. Sampai jumpa di webinar berikutnya.